Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Next. Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning yaitu proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua, pengendalian atau controlling yaitu proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Titik tolak penyusunan anggaran adalah perumusan perencanaan strategis di mana manajemen harus merumuskan tujuan yang akan dicapai. Anggaran dikembangkan berdasarkan tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Anggaran yang disusun akan menjadi pedoman bagi aktivitas operasional perusahaan. Penganggaran kemudian akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya untuk mendapatkan umpan balik bagi perusahaan dan penyusunan anggaran di masa mendatang. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran induk. Sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran operasional terdiri dari aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan, kemudian outputnya adalah laporan laba rugi. Kemudian anggaran keuangan terdiri dari anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Kemudian yang kedua, anggaran berkelanjutan. Anggaran yang disiapkan perusahaan pada tahun yang akan datang sekitar 4-5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Yaitu setelah anggaran 1 bulan direalisasi, anggaran 1 bulan mendatang ditambahkan sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Yang ketiga, anggaran yang selalu diperbarui, yaitu anggaran yang dibentuk untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Selanjutnya, sistem penyusunan anggaran. Yang pertama ada sistem anggaran induk tradisional. Dalam sistem ini, ketika manajemen menganggarkan biaya operasi, pusat pertanggungjawaban penekanan diberikan pada biaya input. Berbagai pos dimasukkan dalam anggaran induk berdasarkan keputusan yang dibuat pada periode sebelumnya. Pos yang sudah diputuskan tidak perlu dianalisis, tetapi unsur yang baru pertama kali akan dimasukkan dalam anggaran induk harus dilakukan justifikasi, dokumentasi, dan persetujuan manajemen tingkat atas terlebih dahulu. Next. Yang kedua ada Zero Based Budgeting atau ZBB. Dalam sistem ini, manajemen pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. ZBB dimulai dengan pembuatan daftar aktivitas oleh pusat-pusat pertanggungjawaban, kemudian diperingkat menurut tujuan paket pertanggungjawaban keputusan dengan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian diusulkan kepada manajemen tingkat atas dan dipertimbangkan oleh komite anggaran dengan mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia. Selanjutnya adalah planning, programming, dan budgeting system. Prinsip PPBS adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar.
Pembuatan anggaran dengan PPPS mencakup 4 langkah, yaitu 1. Manajemen tingkat atas harus merencanakan sasaran dan tujuan jangka panjang atau pendek secara strategis. 2. Mengidentifikasi semua alternatif aktivitas untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. 3. Biaya dan manfaat kuantitatif setiap alternatif aktivitas harus diperkirakan. Yang keempat, anggaran yang disusun menunjukkan aktivitas yang dipilih dan jumlah rupiah yang dialokasikan kepada setiap aktivitas beserta perinciannya. Selanjutnya adalah pendekatan penyusunan anggaran. Pada pendekatan penyusunan anggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan manajemen tingkat atas dan pendekatan akar rumput. Pada pendekatan manajemen tingkat atas atau top-down, direktur perusahaan dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tentang perusahaan dan industri. Kemudian untuk pendekatan akar rumput atau grassroots approach, perkiraan penyusunan anggaran dimulai dari bawah, misalnya untuk membuat perkiraan penjualan dan dimulai dari tingkat tenaga penjual. Yang terakhir adalah penyusunan anggaran operasional dan keuangan. Pada penyusunan anggaran operasional itu ada beberapa komponen. Komponen di dalamnya yaitu adalah anggaran penjualan, yaitu proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Yang kedua, anggaran produksi. Anggaran produksi menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Sebelum dilakukan penyusunan anggaran produksi, perlu dipastikan bahwa pabrik mampu memproduksi sejumlah perkiraan penjualan. Produksi juga harus dijadwalkan pada tingkat yang efisien sehingga tidak terjadi fluktuasi kerja yang besar. Untuk menstabilkan kerja pabrik juga perlu menyediakan persediaan bahan pada tingkat yang efisien. Jika persediaan bahan terlalu rendah, produksi dapat terganggu. Dan jika persediaan bahan terlalu banyak, biaya penyimpanannya mahal. Yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun dengan format yang sama dengan anggaran produksi. Jumlah anggaran pembelian bahan baku didasarkan pada jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi dan persediaan bahan baku. Yang keempat adalah anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Anggaran tenaga kerja langsung harus disesuaikan dengan anggaran produksi, anggaran pembelian, dan semua bagian anggaran induk lainnya. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam anggaran overhead. Yang kelima, anggaran overhead, yaitu menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Yang keenam adalah anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran rencana. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Yang ketujuh adalah anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan ini disusun dengan cara menambahkan anggaran bahan baku digunakan, ditambah dengan anggaran tenaga kerja langsung, ditambah dengan anggaran overhead pabrik, ditambah dengan persediaan awal barang jadi, kemudian dikurangi dengan anggaran persediaan akhir barang jadi. Yang kedelapan adalah anggaran biaya pemasaran. Anggaran tersebut menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Kemudian yang ke-9, anggaran biaya riset dan pengembangan. Dan yang ke-10, anggaran biaya administrasi, yang mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan, serta anggaran biaya pemasaran. Terkait dengan penjualan, sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap. Biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi gedung dan peralatan kantor pusat, honor layanan umum, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah anggaran laporan laba rugi. Untuk penyusunan anggaran keuangan, di dalamnya juga terdapat komponen. Komponennya yang pertama adalah anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, yang ketiga anggaran laporan arus kas. Pada anggaran laporan arus kas ini juga terdapat komponen di dalamnya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengajukan di kolom chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk pertanyaan pertama, dalam sistem penyusunan anggaran terdapat 3 sistem yang digunakan, yaitu sistem induk tradisional, sistem ZBB, dan sistem PPBS. Di antara 3 sistem tersebut, manakah sistem yang efektif untuk digunakan perusahaan? Menurut kelompok kami, Planning Programming Budgeting System atau PPBS itu lebih efektif untuk digunakan perusahaan karena dikarenakan suatu proses perencanaan pembuatan program dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul, dan juga proses pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan selain pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Bagaimana untuk kelompok 1 atas jawaban nomor satunya? Apakah masih kurang jelas? Baik, saya mewakili dari kelompok 1. Terima kasih. Jawabannya jelas. Yang selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, pada slide ke-8, ada komponen anggaran profesional. Bisa ditunjukkan untuk contoh anggaran penjualan itu seperti apa, mohon dijelaskan. Baik, untuk contoh anggaran penjualan, yaitu misalkan pada buku akuntansi manajemen itu di halaman 119 mencontohkan anggaran penjualan genteng beton pada PT Multiprima untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2013. Pada perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk, perkiraan penjualan harus dibuat untuk setiap jenis produk. Jika perusahaan menggunakan beberapa saluran distribusi, maka perkiraan penjualan harus diperinci menurut saluran distribusi, misalnya pedagang besar dan pengecer. Untuk analisis penjualan menurut saluran distribusi akan menunjukkan kontribusi setiap saluran terhadap penjualan dan laba bersih. Dan apabila presentase laba bersih penjualan dari pedagang besar dinilai sangat rendah, perusahaan dapat mengubah saluran distribusinya. Dan dalam kasus ini, perusahaan dapat membuka outlet untuk memasarkan produknya sendiri daripada menjual pada pedagang besar. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah jawaban dari kami kurang jelas? Baik, saya mewakili dari kelompok 1. Menurut saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama adalah mengapa tren harus diperhitungkan ketika penyusunan perkiraan penjualan tahunan. Menurut kami, anggaran selalu disiapkan berdasarkan asumsi tertentu. Asumsi tersebut dapat dikaitkan dengan tren penjualan, tren biaya, atau kondisi lingkungan. Sebelum memulai penyusunan anggaran, asumsi-asumsi ini harus ditinjau secara menyeluruh sesuai dengan kondisi lingkungan terkini. Maka dari itu, tren selalu diperhitungkan ketika menyusun perkiraan penjualan tahunan. Dari kelompok 2, apakah ada tanggapan lain?
Saya sebagai perwakilan kelompok 2 tidak ada. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan kedua, di dalam penyusunan anggaran terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan manajemen tingkat atas atau top-down dan pendekatan akar rumput. Pertanyaan kami, tolong sebutkan contoh dari masing-masing pendekatan tersebut. Contoh dari top-down, yaitu misalkan manajer investasi memperkirakan akan terjadi penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Dengan pendekatan top-down, maka sektor perbankan dan properti akan terpengaruh karena kenaikan suku bunga pada gilirannya akan berpengaruh pada pendapatan perbankan atau penurunan suku bunga, yang membuat tingkat bunga kredit turun sehingga menggairahkan penyaluran kredit perbankan. Dan perusahaan properti, yaitu penurunan bunga KPR akan meningkatkan volume penjualan properti. Dengan demikian, sektor perbankan dan properti menjadi sektor unggulan, sehingga kemudian manajer investasi akan menelaah lebih lanjut emiten atau saham yang ada di sektor tersebut. Dan untuk contoh dari akar rumput yang berkaitan dengan contoh top-down, yaitu sebaliknya pada akar rumput, manajer investasi dengan pendekatan bottom up berfokus pada pemilihan saham berdasarkan analisa mendalam atas masing-masing emiten saham. Dengan pendekatan ini, manajer investasi berusaha menemukan emiten dengan prospek yang bagus, terlepas dari sektor industrinya ataupun faktor-faktor makroekonomi lainnya. Baik, dari kelompok 2, apakah ada tanggapan lain? Belum, sudah cukup. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 8. Dari pendekatan penyusunan anggaran manakah yang lebih baik digunakan dalam perusahaan? Menurut kelompok kami, yaitu pendekatan bottom up, dikarenakan dapat menjalin komunikasi yang lebih baik antar departemen dan tingkat akurasi estimasi anggaran yang lebih baik. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa kelebihan dari sistem anggaran induk tradisional? Yang pertama, untuk kelebihannya memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, memberikan arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Dan yang ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, proses untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang terakhir, menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dari kemampuan manajerial para eksekutif. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Yang kedua statis dan tidak dinamis. Dan yang ketiga berorientasi hasil bukan proses. Kemudian untuk kelompok 8, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah membantu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, apa kelebihan dan kelemahan dari anggaran induk? Kelebihannya, penyusunannya relatif mudah, sehingga dapat mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Kemudian tidak memerlukan pengetahuan tinggi untuk memahami program-program baru, karena banyak dari kegiatan tersebut dilanjutkan dari tahun sebelumnya. Untuk kelemahannya sendiri, hubungan yang tidak memadai atau terputus antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang, adanya sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai dan berpeluang menimbulkan konflik, dan overlapping atau kesenjangan dan persaingan antar departemen. Dan yang terakhir, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan
pengeluaran investasi atau modal. Untuk contoh dari akar rumput sendiri, misalnya model ini biasanya dimulai dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Selanjutnya mereka memiliki kebutuhan dan keinginan untuk mempengaruhi atau menyempurnakannya. Tugas para administrator dalam pengembangan model ini tidak lagi berperan sebagai pengendali pengembangan kurikulum, melainkan sebagai motivator dan fasilitator. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Bagaimana kelompok 3? Apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Izin kami dari kelompok 4 terdiri dari Fatimah, Novi Puspitasari, Tikrida Nurlaila. Izin bertanya, soal yang pertama, jenis sistem anggaran seperti apa yang dipakai di Indonesia? Dan yang kedua, apakah setiap perusahaan memakai kedua sistem penyusunan anggaran ZBP dan PBS atau hanya salah satu saja? Mohon penjelasannya. Baik, untuk yang soal yang pertama, APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan UU nomor 1 tahun 2004. Sejak tahun 1969 diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Sistem anggaran berimbang dan dinamis ini menggantikan sistem anggaran sebelumnya pada masa Orde Lama yang belum membedakan antara anggaran belanja dengan penerima. Bagaimana untuk kelompok 4? Apakah ada tanggapan? Kelompok 4, bagaimana? Ya, cukup. Terima kasih. Untuk soal yang kedua, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari beberapa sistem. Bisa menggunakan sistem Zero Based Budgeting atau ZBB, ataupun menggunakan Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Karena Zero Based Budgeting atau ZBB atau menggunakan Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat anggaran. Bagaimana untuk kelompok 1, kelompok 4? Ya, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Ya, baik, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dari apa pengaruh perencanaan strategik terhadap anggaran? Dan soal yang kedua, bisa disebutkan kelebihan dan kekurangan dari sistem anggaran induk tradisional. Untuk soal yang pertama, pengaruh perencanaan strategik terhadap anggaran yaitu pengaruh terhadap kinerja ketika perusahaan menggunakan anggaran secara efektif. Selain itu, perusahaan juga bisa memberikan umpan balik bagi perbaikan operasi dan penyusunan anggaran di masa mendatang. Bagaimana untuk kelompok 5? Apakah ada tanggapan? Tidak ada, sudah cukup. Untuk soal yang kedua,
Kelebihan dan kekurangan proses anggaran induk tradisional. Untuk kelebihannya, yang pertama memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, memberikan arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, proses untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Yang kelima, menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Yang kedua, statis dan tidak dinamis. Yang ketiga, berorientasi hasil bukan proses. Bagaimana untuk kelompok 5? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Bu Sandra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yang pertama, mengapa dalam penyusunan anggaran perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada di dalam perusahaan? Dalam penyusunan anggaran keanggotaan, komite anggaran perlu mempertimbangkan semua bagian yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut dikarenakan agar semua bagian perusahaan sinkron dan tidak saling bersinggungan. Untuk yang kedua, hal apa saja yang dapat mengakibatkan anggaran akan mengalami kegagalan? Yang pertama, pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas. Yang ketiga, tidak didukung oleh masyarakat. Dan yang keempat, dana tidak cukup. Bagaimana untuk kelompok 7, apakah ada tanggapan lain? Baik, saya mewakili kelompok 7. Jawabannya sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 9. Yang pertama, apa perbedaan sistem penyusunan anggaran induk tradisional ZBP dan PPBS? Perbedaan pada ketiga sistem tersebut adalah pada sistem penyusunan anggaran induk, pembuatan anggarannya didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya, hasil-hasil sesungguhnya yang dicapai tahun sebelumnya, dan ekspektasi pada tahun yang akan datang menentukan apakah suatu unsur dalam anggaran induk akan ditambah atau dikurang. Kemudian pada sistem ZBP, penyusunan anggarannya didasarkan pada perkiraan, bukan ada apa yang telah dilanjutkan di masa lalu. Setiap kegiatan akan berdiri sendiri secara terpisah. Dan pada sistem PPBS, prinsip dasar yang digunakan adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Untuk pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan proses anggaran induk tradisional? Untuk kelebihannya, yang pertama memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, memberikan arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, proses untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang kelima, menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial pada eksekutif. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Yang kedua, statis dan tidak dinamis. Dan yang terakhir adalah berorientasi hasil bukan proses. Bagaimana dari kelompok 9, apakah ada tanggapan lain? Baik, sudah jelas. Terima kasih penjelasannya. Baik, saya kira dari kelompok kami semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin presentasi hari ini dari kelompok kami akhiri.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join pada Zoom ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.